Pernah nggak kamu lagi di sebuah acara, atau mungkin cuma lagi kumpul bareng teman, tapi pas mau ngomongin sesuatu, tiba-tiba tenggorokan merasa kering, jantung deg-degan, dan ada suara di kepala bilang, "Duh, jangan ngomong deh, entar dikira sok pinter, atau emang ada yang mau dengerin omongan kamu." Akhirnya, kamu cuma diam, senyum-senyum canggung, dan pulang dengan perasaan menyesal karena lagi-lagi kamu membiarkan dirimu jadi bayangan di ruangan itu. Di tahun ini, saat semua orang pamer pencapaian di media sosial dan AI seolah bisa ngelakuin segalanya lebih baik dari kita, rasa minder itu makin gampang datang. Tapi dengerin ini, percaya diri itu bukan soal jadi orang yang paling berisik di ruangan. Percaya diri itu adalah tentang berdamai dengan kekuranganmu dan berani melangkah dengan kelebihanmu. Hari ini di Berani Berubah, kita akan bongkar rahasia gimana cara jadi pribadi yang magnetis dan percaya diri tanpa harus pura-pura. Banyak orang mikir kalau percaya diri itu adalah bakat. Ah, dia mah dari lahir emang udah jago. Salah besar, percaya diri itu kayak otot. Kalau nggak pernah dilatih, dia bakal lemes. Kalau terus dilatih, dia bakal kuat. Masalahnya, lingkungan kita seringkali membunuh otot itu sejak kecil. Kita sering dibanding-bandingin, dikasih label pemalu, atau ditegur pas kita coba tampil beda. Di tahun ini, pembanding itu bukan cuma sepupu yang ranking satu lagi, tapi seluruh dunia yang kamu lihat di layar HP kamu. Kamu ngelihat orang umur 20-an udah punya aset miliaran, dan tiba-tiba kamu ngerasa kecil. Kamu harus sadar, kamu nggak minder karena kamu nggak mampu, tapi karena kamu terlalu sering membandingkan belakang layar kamu dengan panggung depan orang lain. Kamu nggak bisa percaya diri kalau kamu nggak punya kemampuan. Contohnya, kamu nggak bakal pede nyetir mobil kalau kamu emang nggak bisa nyetir. Jadi, langkah pertama buat pede adalah jadilah ahli di satu bidang. Apapun itu, entah di coding, desain, masak, atau bahkan sekedar jago dengerin orang. Saat kamu tahu, mampu, rasa pede itu bakal datang secara alami. Tapi kemampuan aja nggak cukup tanpa keberanian. Keberanian buat apa? Keberanian buat jadi salah. Keberanian buat kelihatan bodoh di depan orang saat lagi belajar. Orang paling pede di dunia bukan orang yang nggak pernah gagal, tapi orang yang paling sering gagal, tapi tetap bangun lagi. Muncul tantangan baru di tahun ini, seperti imposter syndrome. Perasaan kalau kamu itu cuma penipu, dan kesuksesanmu itu cuma hoki. Apalagi sekarang AI bisa bikin gambar bagus, nulis skrip dengan bagus, bahkan bikin kode program dalam hitungan detik. Kita jadi nanya, terus nilai gue apa? Dengerin, AI bisa kasih data, tapi AI gak punya cerita dan empati. Percaya diri, kamu harus berakar pada kemanusiaanmu. Jangan takut digantikan mesin, tapi takutlah kalau kamu kehilangan keunikanmu sendiri. Kamu unik bukan karena kamu sempurna, tapi karena nggak ada orang lain yang punya kombinasi pengalaman, kegagalan, dan cara pandang yang sama kayak kamu. Itulah nilai jual utama kamu. Lalu, gimana cara latihannya? Ini 3 hal simpel yang bisa kamu lakuin besok pagi. Body language atau bahasa tubuh. Otak kamu ngikutin badan kamu. Kalau kamu gugup, otak kamu mikir kalau kamu lagi sedih. Berdiri tegak, buka bahu, dan angkat dagu sedikit. Teknik power pushing ini beneran bisa naikin hormon testosteron dan nurunin hormon stres atau kortisol. Yang kedua, the 5 second rules. Pas ada kesempatan buat ngomong atau nanya di kelas, hitung mundur 5, 4, 3, 2, 1, dan melangkah. Jangan kasih otakmu waktu buat bikin alasan kenapa kamu nggak boleh maju. Yang ketiga, positive self-talk. Berhenti ngomong kasar ke diri sendiri. Kalau kamu nggak bakal ngomong kayak gitu ke temenmu, jangan ngomong
itu ke dirimu sendiri. Ganti kalimat, gue pasti gagal jadi gue bakal belajar dari sini. Teman-teman, percaya diri bukan berarti kamu masuk ke ruangan dan mikir kamu lebih baik dari semua orang. Percaya diri adalah saat kamu masuk ke ruangan dan gak perlu membandingkan dirimu sama siapapun. Dunia butuh suaramu, dunia butuh karyamu. Jangan biarkan rasa minder itu membungkam potensi besar yang ada di dalam diri kamu. Mulai hari ini, berhentilah meminta izin kepada dunia untuk menjadi dirimu sendiri. Jadi, apa satu hal yang selama ini kamu pengen lakuin, tapi kamu belum pede? Tulis di kolom komentar. Kita saling semangatin di sini. Pilihan ada di tanganmu. Mau terus sembunyi di balik bayangan, atau mulai berani berubah.